Oke guys, ketemu lagi bersama Pak Eci. Nah, di sini saya akan bahas tentang yang terakhir ya, pembahasan di bab investasi untuk debt investment tentang FVTPL ya. Pada pembahasan sebelumnya kita udah kerjain contoh soal, udah jelaskan contoh soal tentang amortized cost ya, tentang FVOC with recycling ya, dan bagaimana jurnal recyclingnya ya, bagaimana mengalihkan, mengreklas dari unrealized menjadi realized ya, seperti itu. Dan nanti di akhir tahun disesuaikan dengan jurnal penutupnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita nanti sekarang akan belajar tentang yang terakhir, FVTPL. Ya, ini instrumen yang dicatat dengan FVTPL untuk utang. Berarti ini adalah instrumen utang yang diniatkan untuk trading sejak awal. Ya, kalau dia FVOC with recycling, maka dia adalah HFCS, ya, Held for Collection and Sell. Jadi nggak langsung di sell. Nah, kalau ini tradingnya bisa langsung setiap saat di sell, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, kalau kita untuk FVTPL ada dua ya, ada yang trading dan ada fair value options pada dasarnya ya. Fair value options ini cemplungan dari HFC ya. Kemudian yang kedua adalah HFCS ya, HFCS. Nah, ini dua ini nih ya. Ya, jadi terpaksa menggunakan fair value options, maka harus menggunakan FVTPL. Nah, ini untuk instrumen berupa HFC sama HFCS yang terpaksa menggunakan FVTPL ya. Kenapa terpaksanya? Ada kondisinya karena accounting mismatch ya. Seperti apa itu accounting mismatch? Silakan lihat ke video yang awal. Oke, nah sekarang di sini yang trading dulu ya. General rules-nya itu adalah apa? Yang pertama, aturan main utamanya adalah mencatatkan UHGL ya, UHGL profit and loss, UHGL PL ya. Nah, di sini berasal dari apa? Berasal dari perubahan nilai bersih dibandingkan dengan nilai wajar, perubahan bersih nilai wajar sekuritas ya. Seperti jadi ini pada dasarnya ya perbandingan antara fair value dibandingkan dengan si carrying value. Nah, udah gitu doang ya. Tidak termasuk pendapatan dividen atau pendapatan bunga yang diakui tetapi tidak diterima. Nah, maksudnya ini adalah bunga akrual ya. Bunga akrual ya. Jadi untuk perhitungan UHGL ini tidak termasuk ke dalam nilai wajar itu tidak termasuk untuk dividen. Nah, ini kalau dia equity investment ya. Kalau misalkan yang bunga, nah ini adalah debt investment. Nah, kita ambil yang bunga ini ya, bunga yang akrual ya. Jadi tidak termasuk bunga akrual. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini, gampang. PT Tekad Membaja. Pada tanggal 31 Desember, PT Tekad Membaja mempunyai portofolio investasi utang yang dicatat pada akun debt investment rinciannya sebagai berikut ya. Nah, di sini saya mengambil dari buku Pak Lutfi ya. Nah, kalau pada video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang ini ya, nah tentang ini ya portofolio ya. Meskipun portofolio, tapi pencatatan instrumennya itu dilakukan pencatat per instrumen ya, per sekuritas. Jadi ada fair value adjustment per sekuritas, gitu ya. Nah, tidak jadi satu, tidak di account-nya portofolio, tidak demikian, tetapi kita masing-masing di account-nya untuk solutif, di account-nya untuk PT Maju. Nah, kayak gitu. Jadi dibuat seperti inilah kurang lebih. Nah, sehingga apa? Konsekuensinya adalah ketika penjualan maka ya udah satu persatu di tracing. Gitu ya. Kita tidak menggunakan tabel ini pada akhirnya. Ya, kita tidak menggunakan tabel. Nah, ini kok bisa kayak gitu, Pak? Ya ini berdasarkan kesepakatan apa? Nah, ketika kemarin saya sudah tanya ke tim Dosko ya, dan ternyata memang caranya yang betul adalah yang seperti ini ya, yang dilakukan dengan pencatatan TLCO-nya per instrumen ya. Nah, seperti itu. Adapun kalau di buku masih seperti ini masih mengadopsi cara Kieso, padahal kita sudah berbeda jauh dengan Kieso karena kita menggunakan 7 PSAK 71. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah bahwa kita akan coba menjelaskan sesuai dengan yang di buku. Jadi kita menggunakan fungsi ini. Nah, biar apa? Biar nanti kita tahu perbedaannya ya, perbedaannya seperti apa ya. Oke, dengan cara yang per instrumen. Nah, nanti kalian tinggal pikirin kalau cara per instrumen gimana, Pak, caranya ya. Yang akan saya terangkan saya tidak per instrumen, tapi saya coba terangkan dengan menggunakan logik yang ada di buku aja ya, biar nanti kalian tambah kaya, bervariasi juga pembahasannya ya. Oke, jadi nanti silakan kalian pikirkan bagaimana kalau ini dibuat per instrumen. Ya. Makin keren lah pokoknya ya. Oke, nah silakan dipikirkan ya dan dibuat nanti dengan menggunakan Excel yang saya share di deskripsi dari video ini. Nah, kalau kayak gini, ini kita baca aja. Jadi ini portofolionya PT Aneka, PT Bangun, PT Maju. Amortized cost-nya diketahui, fair value diketahui, masing-masing semua udah ada ya yang ini. Dan kita tahu selisihnya juga diketahui untuk ketiganya ya. Totalnya adalah 4850 ya. Saldo awalnya 0 sehingga adjustment-nya adalah 4850.
Nah, jadi ini kalau kita buat ikon kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi langsung muncul tuh 4850 di mana ya, tanggal 1 Januari gitu ya. Ini 0. Kemudian di sini adjustment-nya berapa namanya? 4850 saldo akhir. Ya, saldo 31. Nah, baru kita adjustment-nya di sini berarti adjustment tinggal dikurang 4850 dikurang 0 sama dengan 4850. Nah, ini adalah T-account dari portofolio ya. Kalau kita mau bikin seolah-olah seperti ini. Meskipun yang betulnya adalah per instrumen ya. Nanti silakan kalian cari caranya gimana dan kreasikan sendiri. Oke, nah jadi kita tinggal restatement aja ya. Restatement ya udah langsung. Nah, yang di jurnal karena dia bertambah value adjustment-nya maka dia di debit ya. FEA pada UHGL bukan OCI tetapi PL. Nah, konsepnya ini 4850 ini langsung masuk ke net income ya. Kena pajak dulu ya. 30% baru nanti masuk ke retained earnings ya. Jadi yang masuk ke retained earnings itu sudah after tax ya. Seperti itu ya. Nah, simpel cuma gitu doang. Kalau per instrumen gimana? Kalau per instrumen berarti nanti masing-masing ya. Level adjustment-nya masing-masing. Oh, ini di debit ya. Nah, udah berarti FIA pada UHGL OCI debit. Yang ini di kredit berarti UHGL OCI pada value adjustment untuk yang PT Bangun dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau penjualan gimana Pak kalau kita jual salah satunya? Nah, misalkan ya pada 2 Januari PT Tekad menjual salah satu investasinya yaitu obligasi PT Aneka dengan harga jual 98 juta. Ya, asumsi nilai wajar. Nah, ini perhatikan ya. Asumsi nilai wajar per tanggal 31 Desember per tanggal 31 Desember 2020 ya, 31/12/2020. Nah, ini tidak berubah ya. Sama dengan nilai wajar per tanggal 31 Desember 2019. Artinya sama dengan sebelumnya. Berapa itu? Nilainya adalah karena ini obligasi PT Aneka ya. Nilainya adalah nah ini nih 97 juta. Nah, berarti apa? Ini tidak sama dengan antara harga transaksi dengan harga fair value-nya. Harga transaksinya adalah 98 ya, ini ya, harga jualnya. Kemudian nilai wajarnya adalah 97. Berarti ada selisih sebesar berapa? Sebesar 1000. Nah, satu ya, 1000 ini. Nah, sehingga gimana? Selisih 1000 ini yang kita catat sebagai gain langsung ya. Oke, berarti gimana Pak? Caranya adalah seperti biasa sama. Kita restatement dulu carrying value sama fair value-nya ya. Karena udah ada ya udah langsung aja. Berarti apa namanya? Kita tinggal bikin aja jurnalnya ya. Karena sudah pertanggal 31 Desember 2000 apa namanya? 2019 maka kita tetap sama ya. Jadi dijualnya per 2 Januari. Ya udah langsung aja berarti. Ya, jadi cash pada apa? Pada fair value adjustment ya. Kemudian apa? Kemudian penerima fair value adjustment-nya dapat dari sini nih, ya 2.500 ini, ya yang ini. Nah, ya karena kan dia debit ya, berarti kan ditutup kita hapus ya, berarti tinggal pindahin ke kredit, ya seperti itu. Kemudian baru de investment-nya dihapus, ya. De investment-nya berapa Pak? 94.500, ya sesuai dengan amortized cost-nya ini, ya. Nah kemudian, ya udah nih harusnya kan 97 ya. Tapi sorry sama dengan berapa nih? 6 ya 7 ya 97. Ya, tetapi dijual dengan angka 98 juta ya, sehingga dapat selisihnya gain sebesar 1 juta. Nah, udah gitu aja ya. Ini contohnya ya. Jadi nanti bagaimana dengan jurnal selanjutnya, Pak? Ya, berarti kita bikin dulu restatement-nya nanti ya, bikin dulu restatement dari fair value ya, kemudian setelah itu bikin jurnal penjualannya. Baru nanti di akhir tahun kita bikin restatement untuk fair value yang pada saat akhir tahun setelah penjualan ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi silakan kalian kreasikan sendiri. Perbedaannya hanya ada di sini doang ya. Pada saat mana ya? Pada saat nah yang di sini ya. Pada saat penyesuaian restatement dari fair value maka dia bukan masuk ke OCI tapi masuk ke profit and loss. Nah, gitu ya. Itu dong bedanya ketika dilakukan penjualan maka harus di restatement dulu sama dengan pendekatan FVOC. Ya, setelah itu apa? Setelah di restatement maka di restatement ke fair value maksudnya ya. Nah, maka hasil restatement ke fair value itu tetap masuk ke UHGLPL ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti baru ketika dijual ya sama halnya dengan yang ini ya, dengan yang contoh yang di Excel sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi pada dasarnya sama aja cara penjurnalannya ya. Sehingga kalian tidak perlu khawatir bahwa bedanya adalah di mana bedanya hanya adalah di sini. Ya. Kalau misalkan dia trading mah FVTPL ini diganti dengan UHGL PL. Nah, udah gitu doang.
Jadi hanya seperti itu aja perbedaannya, tidak begitu signifikan ya. Cara pencatatannya tidak begitu jauh berbeda. Nah, yang berbeda adalah dampaknya. Ketika FVTPL maka dia akan mengurangi akan dikenakan menambah atau mengurangi net income. Jadi tergantung apakah dia selisihnya itu gain atau loss ya. Oke, itu aja yang bisa dijelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.